Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santriani Barubancin, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Maliku Saleh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi rasulillah ya jamain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat Islam seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Selawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada sang baginda Nabi Allah Muhammad SAW, yang dimana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dari iman dan takwa. Dalam kehidupan ini, manusia tidak akan pernah lepas untuk mencari nilai-nilai kebenaran. Karena kesehariannya, manusia selalu dihadapkan dengan berbagai macam persoalan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, di sini iman dan takwa mengambil perannya sebagai jalan keluar atau solusi untuk menyelesaikan persoalan kehidupan tersebut. Adapun rumusan masalah iman dan takwa, yang pertama untuk mengetahui konsep iman dan takwa menurut Al-Quran, yang kedua untuk mengetahui pendapat para ulama tentang iman dan takwa, yang ketiga untuk mengetahui cara penerapan iman dan takwa dalam Al-Quran, yang ketiga untuk mengetahui cara pengaplikasian iman dan takwa dalam ekonomi dan bisnis. Adapun metodologi dalam penyusunannya, penulis melakukannya dengan metode dan langkah-langkah yang dirancang oleh Wahbah bin Mustafa Al-Zuhaili, yang berpedoman pada metode penafsiran sebagai berikut. Yang pertama, tafsir tematik. Adapun yang menjadi objek penulisan makalah ini tentang iman dan takwa. Untuk mendukungnya, penulis menggunakan surah Al-Baqarah ayat 103 sebagai utama, sedangkan surah Al-Baqarah ayat 179 dan ayat 66 sebagai ayat pendukung. Selain itu, penulis juga menggunakan hadis-hadis dan pendapat para ulama tafsir. Baik, pembahasan selanjutnya tentang konsep iman dan takwa. Konsep iman dan takwa sangat erat kaitannya dengan agama, dan dalam menjalankan ajaran agama harus merujuk kepada kitab suci. Salah satu kitab suci yang menjelaskan iman dan takwa adalah kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran, yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 103 yang berbunyi, dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala Allah Subhanahu wa taala atas hal itu lebih baik sekiranya mereka tahu. Adapun definisi iman dan takwa. Iman merupakan kepercayaan yang berkenaan dengan agama, keyakinan, kepercayaan kepada Allah, nabi, kitab dan sebagainya. Sedangkan takwa menurut bahasa, takwa berasal dari bahasa Arab yang berarti memelihara diri dari siksaan Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi segala larangannya dan mengikuti segala perintahnya. Adapun asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 103. Maksud dari surah tersebut ialah seandainya mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dan menjauhi segala larangannya, maka pahala Allah Subhanahu wa taala atas hal itu lebih baik bagi mereka daripada apa yang mereka pilih dan mereka ridhoi. Baik, pembahasan selanjutnya hubungan iman dan takwa dengan ekonomi. Iman dan takwa itu berdampak positif terhadap rezeki, karena rezeki tidak hanya berbentuk materi saja, namun rezeki banyak bentuknya, termasuk rezeki sehat, rezeki iman, rezeki Islam, dan lain sebagainya. Jadi semakin seseorang beriman dan bertakwa, semakin banyak pula rezeki yang diperolehnya. Oleh karena itu, ini juga akan berpengaruh besar terhadap perekonomian suatu negara. Sebagai contoh dalam Islam yaitu pembayaran zakat. Pembayaran zakat ini akan memiliki dampak dalam pertumbuhan ekonomi, yang dimana orang yang bertakwa tentu akan memaksimalkan pengeluaran zakatnya kepada yang berhak. Jadi semakin banyak zakat yang dikeluarkan, maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi kesimpulannya, iman dan takwa sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.